Sebelum mulai ke videonya, buat kalian yang baru saja klik channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Oh ya, jangan lupa untuk kalian share ke teman-teman kalian. Dengan klik subscribe, kalian telah mendukung channel ini guys. Thank you, selamat menonton. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gue Daniel di channel Daniel Pilot Aero. Jangan lupa terbang guys. Oke, di video kali ini gue mau kasih tunjuk ke kalian part elektronik apa aja sih yang digunakan untuk sebuah pesawat remote control ya. Sebagai aeromodeler, kalian harus tahu part-part elektroniknya. Sehingga ketika pesawat itu ada kendala atau ada rusak, itu kalian kalau mau beli ya kalian bisa sebutlah, saya butuh ini, saya butuh itu, kan gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah brushless. Pada model aeromodeling, baik itu yang fixed wing ataupun rotary wings, itu pasti ada yang namanya penggeraknya ya, ada motornya. Nih, ini merupakan motor, bahasa umumnya adalah dinamo, bentuknya seperti ini guys. Dalam aeromodeling, dinamonya itu terbagi menjadi dua. Ada yang modelnya brush dan brushless. Dan yang ada di depan kalian ini adalah dinamo model brushless, dimana dia sudah tidak menggunakan sikat ya, sehingga disebut brushless. Brushless ini kalian kalau misalnya rusak ya carinya namanya brushless. Nah, brushless ini itu hadir dengan berbagai macam ukuran dan berbagai macam kecepatannya guys. Kecepatannya itu biasanya kalau di brushless itu disebutannya KV ya. Yang di depan kalian ini adalah brushless ukuran 5025. Nah, brushless ini ada yang ukurannya gede seperti ini ya. Ini untuk pesawat scale yang gede-gede, sedangkan yang ini adalah brushless yang kecil. Yang ini dia ada tulisan speednya 375 ini. Ya, 375. Artinya apa? Berarti dia memiliki kecepatan 375 kV, 375 kV, kilovolt. Itu nanti tinggal kalian kalikan aja sama voltase baterainya. Itu nanti ketemu kecepatannya. Oke, next. Yang kedua adalah electronic speed control. Apa itu electronic speed control? Electronic speed control itu biasanya singkatannya ESC ya, ESC. Kalian kalau cari ini namanya ESC. Nah, ESC ini itu berfungsi untuk mengontrol kecepatan dari si brushless-nya itu tadi, sehingga kalian bisa mengatur kecepatan putaran baling-balingnya, mau full thrust, middle thrust, atau throttle cut ya. Nah, yang di depan kalian ini adalah ESC 12 ampere, electric speed control 12 ampere. Ini untuk drone karena ini kecil ya, drone race kecil, sehingga ini cocoknya untuk brushless yang kecil-kecil. Brushless ini itu nggak cuma 12 ampere, jadi ada yang di bawahnya. Paling kecil tuh kalau nggak salah 3 ampere ada sih, 3 ampere, 5 ampere, 10, 12, yang paling gede 130 ampere pun ada. Semakin gede ESC, ampernya semakin gede, harganya pasti semakin mahal. Yang seperti ini itu harganya kisaran 55.000 sampai 125 ribuan. Kalau yang 130 ampere ke atas itu harganya bisa sampai 2 jutaan. Untuk dinamo yang ini itu diperlukan electric speed control yang 100 ampere, itu harganya sekitar 1,6 juta. Yang selanjutnya adalah receiver. Receiver itu nama lainnya adalah penerima. Jadi ini fungsinya adalah untuk menangkap sinyal dari remote, kemudian diteruskan ke channel-channel yang kita gerakkan dari remote. Misalnya channel 1 ya nanti ini untuk menggerakkan aileronnya, channel 2 untuk menggerakkan elevatornya, channel 3 untuk menggerakkan dinamonya. Jadi tadi yang electric speed control tadi masuk ke channel 3 ya. Kemudian yang satunya channel 4 itu nanti untuk rudder. Kemudian yang channel 5 ini nanti untuk flap, untuk mixing dan sebagainya, itu bisa ini channel 5, channel 6. Dan ini adalah untuk binding ya, untuk menyesuaikan receiver baru dengan remote-nya. Receiver ini tersedia dari yang paling kecil itu adalah 3 channel, kemudian 4 channel,
dan yang di depan ini adalah 6 channel. Kemudian ada yang 10 channel, ada yang 18 channel, sampai yang 32 channel pun ada. Oke, yang akan kita bahas selanjutnya adalah servo guys. Servo ini gunanya apa sih? Servo itu berfungsi untuk menggerakkan control surface. Ya, jadi pesawat itu kan digerakkan menggunakan control surface seperti aileron, elevator, dan rudder. Nanti ada video khusus yang menjelaskan tentang apa itu elevator, aileron, dan rudder ya, tentang flight control. Nanti ada videonya sendiri. Nah, ini nanti dia bisa bergerak kanan kiri untuk menggerakkan control surface-nya. Nah, servo ini mulai ada yang kecil ya, ada yang mikro, ada yang 1 gram, yang ini 3 gram, ini sekitar 3 gram, ada yang 1 gram, ada 3 gram, kemudian ini 9 gram, yang ini 9 gram, dan yang ini sekitar 13 gram. Ini servonya agak gede. Nah, servo ini ada banyak jenisnya juga guys. Ada 2 jenis, sorry. Yang pertama ada servo analog dan ada servo digital. Kebetulan yang ada di depan kalian ini servo analog. Servo ini dibuat ada yang khusus untuk torsi, yaitu untuk tarikan yang sangat berat. Ada juga yang dibuat khusus untuk high speed. Jadi high speed juga dan high torsi. Jadi torsinya gede, speednya juga cepat. Karena kalau semakin murah servonya itu pasti speednya semakin lambat ya. Speednya lambat. Sehingga antara jarak dari kita menggerakkan remote dengan ke control surface itu pasti sedikit terjadi jeda. Untuk harganya sendiri, servo yang biasa seperti ini tuh harganya di sekitar 11.000 paling murah. Yang paling mahal itu seperti contohnya servo Futaba atau KST atau servo Align dan sebagainya. Yang high speed high torsi itu biasanya harganya sampai 3 jutaan guys. Fisiknya sebesar ini, namun dalamnya itu adalah metal gear. Kemudian sudah brushless dan ada programnya sendiri sehingga disebut servo digital, bukan servo analog. Kalau ini masih menggunakan potensio. Kalau yang servo digital sudah menggunakan program. Kalian harus tahu servo karena servo ini adalah barang yang paling sering rusak, apalagi servo-servo yang murah kayak gini nih ya. Yang plastik gear itu pasti cepat rusak, cepat rontok gearnya. Oke, kemudian di sini ada baterai guys. Kalau kalian cari baterai, sebenarnya untuk aero modeling itu baterai itu ada banyak sih. Ada yang NIMH, ada yang ini jenisnya LiPo, ada yang jenisnya LIHV, yang LiPo high voltage dan sebagainya. Sebutannya ini adalah LiPo 3 sel, mAh-nya 1100 mAh. 3 sel 1100 mAh. Semakin gede mAh-nya, fisiknya semakin gede dan kita semakin lama untuk terbangnya. Namun kelemahannya semakin gede mAh-nya itu tentunya akan membuat pesawatnya semakin berat. Dia tersedia dari yang paling kecil itu adalah 1 sel. Kemudian yang paling gedenya itu 12 sel. Ini yang tipe 3 sel ya. Sedangkan yang ini yang 2 sel. Ya, ini kelihatan selnya 2. Ini 2 sel, ini 3 sel. Guys, oke ya, lanjut. Ini adalah baterai checker. Jadi ini fungsinya untuk melihat tegangan masing-masing sel ya. Baterai setelah dipakai itu harus dicek masing-masing tegangannya, yaitu menggunakan baterai checker. Contohnya seperti ini. Ya, ini satu sel pertama 3,9, 3,9 sel 2, sel ketiganya 4. Sehingga totalnya adalah 11,9. Ya, 3,9, sel keduanya 3,9. Nomor ketiganya adalah 4. Nah, kondisi storage. Jadi kalian kalau LiPo itu ketika kalian mau simpan itu tegangannya masing-masing sel itu harus ada di angka 3,8 ya. Di angka 3,8 itu adalah kondisi baterai yang aman untuk disimpan. Kalau kalian menyimpan baterai pada tegangan yang tinggi, itu akibatnya ya ini seperti ini, baterainya jadi gendut ya, hamil baterainya.
performa dari baterainya ini kalau sudah gembung seperti ini pasti berkurang pastinya. Makanya harus dilihat masing-masing sel itu harus 3,8. Ini karena masih belum gue pakai, makanya ini masih full. Rencananya besok pagi gue mau terbang. Oke, lanjut. Dimana ada baterai pasti di situ ada chargernya, ya. Nggak mungkin dong punya baterai tapi nggak punya charger, terus ngisinya pakai apa coba, ya kan? Nah, di sini gue punya dua contoh charger untuk LiPo, ya. Sebenarnya ini bukan untuk LiPo aja sih, dia bisa macam-macam yang bisa di charge menggunakan ini. Jadi di sini ada keterangannya. Dia bisa untuk Li-ion, LiPo, LiFe 1-6 sel, NiCd, NiMH, dan sebagainya. Cuman ini nggak ada yang LiHV untuk di IMAX B6 ini, ya. Dan IMAX B6 ini dia harus menggunakan adaptor, dimana adaptor ini harus disambungkan bisa ke baterai, bisa juga ke listrik, ya. Ini. Terus bedanya apa sama yang charger ini, ya kan? Bedanya apa sama charger ini? Nah, charger ini merupakan charger portable. Adalah charger yang mengalirkan dari baterai ke baterai. Itu sama sih sebenarnya, ini juga bisa dari baterai ke baterai juga. Cuman dia kan karena fisiknya terlalu gede, dia boros di sininya, boros di power systemnya. Cuman kalau ini kan simple, sehingga arus yang dari inputnya sini itu tidak terlalu habis terbakar ke LCD-nya ini, ya. Ini juga touchscreen, jadi tinggal kita setting aja. Ini juga bisa untuk jadi checker, ya, baterai checker. Ya, contohnya kayak gini guys. Jadi baterai ini memberi diinformasikan ke sebuah LCD di chargernya ini. Dimana LiPo-nya ini dia baterainya masih 87%, ya. Dan tegangan masing-masing selnya itu adalah 4,04 volt dan 4,07 volt. Jadi ini masih tergolong, ini baterainya masih penuh karena kemarin nggak jadi terbang, ya. Karena hujan, belum kepake. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga informasinya ini dapat membantu kalian untuk yang pemula sehingga bisa lebih tahu tentang elektronik yang digunakan untuk power, ya, untuk power dari pesawat air modeling. Oke, buat kalian yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Goodbye guys.